Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal fungsi komposisi, kemudian fungsi inverse, dan inverse dari fungsi komposisi. Kita akan kerjakan namun dengan cara cepat, karena dimisalkan kita menghadapi pilihan ganda. Oke, jika f pada x sama dengan x ditambah 2, dan g pada x sama dengan x dikurangi 2, maka f bundaran g pada x sama dengan titik-titik. Nah, tentu yang dapat kita lakukan di sini ada f bundaran g pada x, kita buat menjadi f bundaran g pada x itu sama artinya dengan f pada g pada x. Nah, bagian yang g pada x-nya ini kita ganti ya. Ini yang g pada x sama dengan x dikurangi 2, kita substitusikan x dikurangi 2-nya untuk mengganti nilai g pada x. Kita substitusikan x kurangi 2 di sini. Nah, kemudian fungsinya boleh masih dalam f atau langsung saja. Nah, kalau ini misalkan masih dalam f ya. Masih dalam f sama dengan, nah sekarang di sini fungsi f-nya sendiri adalah x ditambah 3. Nah, berarti ini yang merah dianggap satu kesatuan ya, yang x dikurangi 2-nya. Ini dianggap satu kesatuan, x kurangi 2, kemudian kita tambahkan dengan 3 karena nilai fungsi f pada x-nya sama dengan x tambah 3, tinggal ditambah 3. Berikutnya tinggal kita operasikan x kurangi 2 ditambah 3, kurungnya kita buka ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya x dikurangi 2 tambah 3. Ada negatif 2, positif 3, sehingga menjadi plus 1. Nah, jadi nilai f bundaran g pada x sama dengan x ditambah 1. Berikutnya, jika f pada x sama dengan x kurangi 5 dan g pada x sama dengan 4x, maka f bundaran g pada x sama dengan bagaimana ini? Masih sama pengerjaannya, kita buat f bundaran g pada x sama dengan f pada g pada x, gitu ya. Nah, seperti biasa kita ganti yang bagian g pada x-nya, karena di sini g pada x-nya nilainya 4x, kita substitusikan saja 4x. Berikutnya fungsinya masih dalam f, sehingga sekarang bunyinya f pada 4x. Nah, kita tahu ya di sini nilai f pada x-nya itu sama dengan x dikurangi 5. Nah, berarti kita substitusikan saja 4x, tutup kurung dulu. Kemudian perhatikan di sini ada x dikurangi 5. Yang berwarna merah ini dia dianggap sebagai satu kesatuan, dianggap sebagai x saja. Sehingga tinggal kita buat menjadi fungsi f pada x sama dengan x kurangi 5. Sehingga ini menjadi 4x, kita kurangi dengan 5. Selanjutnya tinggal kita operasikan, kita sederhanakan menjadi 4x dikurangi 5. Karena sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, berarti cukup sampai di sini. Hanya dibuka kurungnya saja, dan nilai f bundaran g pada x sekarang bernilai 4x kurangi 5. Berikutnya contoh soal yang nomor 3. Kita perhatikan di sini, jika h pada x sama dengan 3x ditambah 1, dan c pada x sama dengan x kurangi 4, maka H bundaran C pada X. Nah, kita buat H bundaran C pada X. Ini sama artinya dengan H pada C pada X. Seperti ini. H pada, kita buat nilai C-nya di sini kita udah ketahui ya, X dikurangi 4. Berarti kita substitusikan X kurangi 4. Nah, berikutnya yang fungsi hanya perhatikan bahwa ini ada 3 dikalikan dengan X, berarti 3 dikalikan dengan X yang dimaksud ini yang kita beri warna merah. X dikurangi 4, kemudian disambung dengan plus 1. Begini ya, karena kan fungsi hanya itu 3X tambah 1. Sehingga sekarang bentuknya demikian, 3 kalikan dalam kurung, X kurangi 4, tutup kurung, plus 1. Sehingga kita operasikannya dengan sifat distributif ya. Sifat distributif, 3 dikalikan X dulu, kemudian 3-nya dikalikan dengan negatif 4. Oke, sehingga 3 kali X hasilnya 3X, 3 kali negatif 4 atau dikurangi 3 kali 4, 12, ujungnya plus 1. Kurungnya sudah tidak ada.
Hasilnya sama dengan 3x, negatif 12 tambah 1. Oh, negatif 11. Sehingga sekarang nilai dari fungsi H bundaran C pada X didapatkan 3x dikurangi dengan 11. Berikutnya yang nomor 4, bagaimana pengerjaannya? Di sini soalnya masih sama fungsi komposisi, hanya saja nanti kita akan mencari nilai untuk M bundaran N pada 1. Berarti kita tentukan dulu M bundaran N pada X-nya dulu, M bundaran N pada X dulu. Ini nilainya M pada N pada X, gini ya. M pada N-nya, fungsi N-nya boleh kita substitusikan. Fungsi N-nya di sini kita dapatkan 4x tambah 5. 4x ditambah dengan 5 tutup kurung. Kemudian kita buat formatnya di sini M-nya itu X kurangi 4. Berarti 4x ditambah 5. Ini masih kita anggap sebagai satu kesatuan. Kemudian perhatikan bahwa fungsi M-nya ini kan bunyinya X kurangi 4. Sehingga kita tinggal buat saja kurangi 4. Kurungnya kita buka, 4x tambah 5 kurangi 4. Sehingga kita dapatkan 4x ditambah 5 kurangi 4. Ya, 1. Nah, sehingga untuk M bundaran N pada, sekarang pada 1. Pada 1. Karena yang ditanya di soalnya pada 1. Sama dengan 4 dikalikan dengan 1. Ya, 4 dikalikan dengan 1 yang dari X-nya. Nah, ini kan 4x tambah 1. Berarti 4 kalikan 1 tambah 1. 4 kali 1, 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Maka nilai dari M bundaran N pada 1 hasilnya adalah 5. Contoh soal berikutnya. Nah, kali ini agak sedikit rumit ya, karena melibatkan pecahan, makanya harus berhati-hati. Nah, kali ini ada jika F pada X sama dengan X ditambah 1 per X, dan G pada X sama dengan X dikurangi 1 per X, maka G bundaran F pada X sama dengan bagaimana ini? Berarti G bundaran F pada X sama dengan, nah seperti yang tadi sebelum-sebelumnya nomor 1 sampai 4, kita buat G pada F pada X. Kita substitusikan yang nilai dari F pada X-nya ini kan ya, X ditambah 1 per X, X ditambah 1 per X. Maka kita substitusikan dia sama dengan, nah di sini fungsi G-nya itu kan bunyinya X dikurangi 1 per X ya. Berarti X dikurangi 1 per X. Berarti yang pertama kita substitusikan dengan X-nya. X-nya dari F pada X kan X ditambah 1 per X. Ini yang berwarna merah. Kemudian kita kurangi. Kita kurangi dengan 1 per, nah berarti masih kita substitusikan yang berwarna merah. X ditambah 1 per X. Nah, sekarang bentuknya menjadi demikian. Bentuknya menjadi X ditambah 1 per X dikurangi dengan 1 per X ditambah 1 per X. Lalu bagaimana biar bisa kita operasikan? Nah, kalau punya bentuk yang seperti ini, perhatikan di pilihan gandanya. Kalau di pilihan gandanya bentuknya sudah sampai sini ya dicukupkan saja bisa, atau bisa kita sederhanakan pula. Berarti ini boleh kita anggap saja bentuknya sebagai X ditambah 1 per X per 1 dikurangi 1 per X tambah 1 per X. Oke, kalau sudah demikian berarti kita bisa ubah bentuk pecahannya agar pecahannya itu mempunyai penyebut yang sama atau dicari KPK-nya. Kalau mudahnya sih kali silang pas SMP. Nah, pas SMP sudah diberitahu biasanya kali silang ya. Seperti ini, satunya nanti kali 1, X plus satunya dengan X plus satunya dikalikan pula. Berarti kita dapatkan hasilnya untuk penyebutnya tentu 1 kalikan X plus 1 per X ya. X plus 1 per X saja. X plus 1 plus 1 per X. Nah, dikalikan dengan dirinya sendiri. Berarti menjadi X ditambah 1 per X dikuadratkan kurangi dengan 1. X plus 1
per X. Sekarang yang atasnya kita operasikan ya. Kita lakukan saja dengan menggunakan cara cepatnya. Kita tahu sifat ketika ada A ditambah B dikuadratkan itu sama artinya dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kita gunakan ke sini. Sehingga kita dapatkan hasilnya yang pertama, ini ada X kuadrat ditambah dengan 2 kalikan X dikalikan dengan 1 per X ya. 2 kalikan X kalikan 1 per X. Hasilnya berapa? Oh ya, 2 saja ini. Ditambah dengan 1 per X dikuadratkan. Sehingga bentuknya menjadi 1 per X kuadrat dikurangi dengan 1 ujungnya. Nah, ini hasil operasi yang dikuadratkannya ya. Sehingga kita dapatkan di sini bentuknya menjadi X kuadrat. Kita buka kurungnya bisa 2 dikurangi 1 plus 1. Kemudian bentuk yang X kuadratnya bisa kita tuliskan plus 1 per X kuadrat per X ditambah 1 per X. Oke, cukupkan sampai di sini bisa. Berikutnya, yang nomor 6. Jika H pada X sama dengan 2X ditambah 10 dan G pada X sama dengan X per 5, maka G bundaran H pada X sama dengan titik-titik-titik. Oke, kita tuliskan di sini G bundaran H pada X. Berarti G bundaran H pada X sama dengan, kita tuliskan G pada H pada X. Nah, oke, kita dapatkan G H pada X-nya kan di sini 2X ditambah 10 ya. Berarti 2X tambah 10. Kemudian kita substitusikan ke fungsi G-nya. Nah, di fungsi G-nya kan dia hanya X per 5 ya. Berarti per 5 X-nya yang di atas. Ya sudah, 2X plus 10. Sampai sini saja. Berarti nilai G bundaran pada H, G bundaran H pada X adalah 2X ditambah 10 per 5. Kita lihat berikutnya. Nomor 7. Jika F pada X sama dengan X ditambah 1 per 4 dan G pada X sama dengan 5X tambah 3, maka F bundaran G pada X. F bundaran G pada X sama dengan. Nah, berarti F pada G pada X. Sekarang kita substitusikan nilai G-nya dulu bisa. G-nya kan di sini 5X tambah 3 ya. Berarti 5X ditambah 3. Nah, kali ini biar tidak terus-terusan berulang menggunakan F-nya ditulis ulang, boleh kita gunakan cara cepatnya ini karena sudah dianggap sebagai X, sedangkan nilai fungsi F pada X-nya saja X plus 1, ini kita anggap sebagai satu kesatuan 5X plus 3-nya, berarti tinggal kita jumlahkan dengan plus 1 per 4. Nah, biar lebih cepat, kita dapatkan di sini 5X ditambah buka kurungnya ya, 3 tambah 1, hasilnya adalah 4. Sehingga nilai fungsinya 5X tambah 4 per 4. Begitu. Cukup dengan 3 baris selesai. Nah, kemudian kita lanjutkan ke inverse sekarang. Nah, ingat kembali cara menyelesaikan inverse. Di sini contoh soalnya, jika F pada X sama dengan X dikurangi 14, maka F inverse pada X sama dengan. Kita seperti biasa ubah F pada X-nya sebagai Y sama dengan X kurangi 14. Yang kita lakukan agar X-nya sendirian, berarti Y. Ini dikurangi 14-nya, kita pindahkan ke ruas kiri ya. Tadinya pengurangan jadi penjumlahan plus 14. Kita sama dengankan dengan X. Nah, berarti kita tukar saja X sama dengan Y ditambah 14. Berikutnya kita ganti X-nya menjadi F inverse ya. F inverse pada X sama dengan, kita ganti Y-nya menjadi X plus 14. Oke.
Seperti ditukar saja ya. Jadi F inverse pada X sama dengan X ditambah 14. Nah, sekarang inverse dari fungsi yang didefinisikan F pada X sama dengan 7X plus 3 adalah, ya, kita buat dulu menjadi Y sama dengan 7X ditambah 3. Berikutnya kita dapatkan nih. Kita dapatkan seperti tadi ya, pindah ruas, pindah ruas. Nah, tadinya ini kan plus 3, berarti Y dikurangi 3 sama dengan 7X. Kita dapatkan di sini, karena yang ingin kita cari adalah hanya X, berarti yang kanan tinggal X saja. Tadinya 7X, 7 dikali X sekarang dibagi. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan Y kurangi 3 per 7. Sehingga kita dapatkan inverse-nya, F inverse pada X sama dengan X kurangi 3 per 7. Oke, sudah kita dapatkan inverse-nya. Berikutnya yang nomor 10 ya. Inverse dari fungsi yang didefinisikan G pada X sama dengan 5X dikurangi 12 adalah titik-titik-titik. Masih sama seperti yang nomor 9. Hanya saja ini menggunakannya G ya. Y sama dengan 8X kurangi 12. Dapatkan di sini ekuivalen dengan Y ditambah 12 sama dengan 8X. Kita dapatkan ekuivalen Y ditambah 12 per 8 ya. Karena di ruas kanannya dikalikan dengan 8. Sehingga tinggal dibagi saja. Kita dapatkan X sama dengan Y ditambah 12 per 8. Sehingga G inverse pada X-nya kita dapatkan X ditambah 12 per 8. Oke. Berikutnya, yang nomor 11 kita dapat soalnya ini. Jika F pada X sama dengan X plus 7 per 5, maka F inverse pada X-nya. Masih sama ya caranya. Kita ubah F pada X-nya jadi Y dulu. Kemudian yang kanannya kita tuliskan ulang. Per 5 begini ya. X plus 7 per 5. Ekuivalen dengan, nah ini kita pindahkan dulu yang 5-nya yang paling jauh dari X. Karena per 5, karena dibagi 5, kalau kita pindahkan ke ruas kiri, ini berubah menjadi dikali 5. Sehingga kita dapatkan nilainya menjadi 5Y sama dengan X ditambah 7. Sekarang masih ada 7-nya nih yang mendampingi X. Berarti kita tinggal pindahkan yang 7-nya. 5Y dikurangi 7 sama dengan X. Sehingga kita dapatkan nilainya X sama dengan 5Y dikurangi 7. Kita tuliskan saja inverse-nya. Jadi E inverse-nya ini F inverse pada X sama dengan 5X ya. 5X kurangi 7. Berikutnya yang nomor selanjutnya ini. Yang nomor 12. Kali ini ada bentuknya F pada X. Jika F pada X sama dengan X kuadrat kurangi 123. Maka F inverse pada X sama dengan, nah masih sama. Kita buat menjadi Y sama dengan X kuadrat kurangi 123. Kita singkirkan dulu yang jauh dari X kuadratnya. Berarti Y ditambah 123 sama dengan X kuadrat. Nah, kita ingin mencari nilai X-nya saja. Berarti X saja. Pangkat 2, ingat dirubahnya menjadi akar pangkat 2. Tapi ada plus minus akar pangkat 2 dari Y ditambah 123. Karena yang kita butuhkan nilainya X, boleh kita pindahkan di kiri dulu. Oke, tulis ulang. Sehingga kita dapatkan F inverse pada X-nya sama dengan positif atau negatif dari X ditambah 123. Sudah. Soal berikutnya yang nomor 13. Di sini kita punya jika F pada X sama dengan X ditambah 12, maka nilai F inverse pada 8 adalah, ya tinggal kita buat dulu inverse-nya ya. Berarti kita dapatkan di sini inverse-nya Y sama dengan X ditambah 12.
dicari dulu inverse-nya boleh, atau kita substitusikan langsung saja, ya. Kita substitusikan langsung saja nilai Y-nya ini. Y-nya kan dianggap nilainya 8 ya. Boleh seperti itu. Tapi kalau yang biasa kita gunakan seperti ini dulu. Nanti ada cara yang biasanya, ada cara cepatnya. Ini yang biasanya dulu. Y sama dengan X ditambah 12. Berarti ini Y dikurangi 12 sama dengan X. Sehingga kita dapatkan X sama dengan Y kurangi 12. Kita dapatkan di sini F inverse pada X sama dengan X kurangi 12. Oke, bisa seperti ini kita dapatkan, berarti nilai fungsi untuk F inverse pada 8, yang X-nya kita ganti dengan 8 juga, dikurangi 12. Sehingga kita dapatkan nilai dari F inverse pada 8-nya sama dengan 8 kurangi 12. 8 kurangi 12 ya negatif 6. Oke, perbaiki. Harusnya negatif 4. Nah, 8 kurangi 12 negatif 4. Terus cara cepatnya bagaimana? Ya, karena ini kan kita tahu dia inverse ya, berarti langsung anggap saja ini sebagai F pada X-nya atau sebagai Y-nya, sehingga nilainya cukup menjadi 8 sama dengan X ditambah 12. Sehingga untuk mencari nilai X-nya 8 ekuivalen dengan 8 kurangi 12 sama dengan X. Nah, berarti 8 kurangi 12 negatif 4 sama dengan X. Oke, berarti nilainya adalah negatif 4. Sama ya. Berikutnya. Nah, jika F pada X sama dengan 2X ditambah B dan F inverse pada 10 sama dengan 3, maka nilai B adalah. Nah, ini boleh kita cari dulu nilai inverse-nya, boleh juga langsung. Kalau kita cari dulu nilai inverse-nya, bisa kita gunakan seperti ini. Berarti Y ya, F pada X-nya ini kita rubah menjadi Y, 2X ditambah dengan B, sehingga kita dapatkan hasilnya. Y dikurangi B sama dengan 2X, dan kita dapatkan Y dikurangi B per 2 sama dengan X, sehingga kita dapatkan X sama dengan Y kurangi B per 2. Dan berikutnya kita dapatkan fungsi inverse-nya pada X sama dengan Y kurangi B. X kurangi B per 2. Nah, dari sini kita lalu substitusikan F inverse pada 10. Dia bilang katanya di soal F inverse pada 10 sama dengan 3 ya. Nah, dari fungsinya sendiri kan X kurangi B. Berarti X-nya 10 kurangi B ini yang belum kita ketahui per 2. Hasilnya harus sama dengan 3. Oke, berarti kita lanjutkan operasinya nih. Berarti ini sama saja dengan 10 kurangi B sama dengan, perhatikan bahwa yang tadinya bagi jadi perkalian, berarti 2 dikali dengan 3. Berarti 10 kurangi B sama dengan, ekuivalen dengan 10 kurangi B sama dengan 2 kali 3, 6. Sehingga nilai B-nya kan yang kita cari, berarti dikurangi negatif B ini ya, negatif B 6. Nah, 10-nya kan tadinya ditambahkan ya, ini tadinya kan plus 10, berarti menjadi dikurangi 10, sehingga menjadi negatif B sama dengan 6 kurangi 10, negatif 4. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya sama dengan 4. Oke, bisa seperti itu untuk menentukan nilai B-nya. B-nya sama dengan 4. Berlanjut ke soal nomor 15. Pada inverse dari fungsi komposisi berlaku sifat F inverse bundaran G inverse pada X sama dengan. Nah, ini perlu diingat lagi bahwa ini sifatnya sama dengan, agak seperti dibalik ya.
G bundaran F diinverskan pada X. Nah, sifatnya seperti ini. Awas tertukar, ya. Kalau di soalnya F inverse dulu, berarti berikutnya di urutan kedua. Karena ingat kembali bahwa kalau komposisi itu dia tidak komutatif. Berikutnya, kali ini kita punya soalnya diberikan F inverse pada X sama dengan X ditambah 2, kemudian dan G inverse pada X sama dengan 6X. Maka G bundaran F diinverskan pada X sama dengan. Nah, ini boleh kita cari dulu fungsi komposisinya, boleh kita cari inversnya dulu masing-masing. Nah, yang lebih mudah mah, ya sudah, kita cari dulu komposisinya saja. Ya, boleh kita cari komposisinya saja dulu, atau yang lebih mudah lagi karena kita sudah dapatkan inversnya, kita gunakan sifat inverse. Oke, G bundaran F diinverskan kan nilainya sama aja dengan F inverse bundaran G inverse pada X. Begini ya. Sehingga ini nilainya sama aja dengan F inverse pada G inverse pada X. Dengan demikian, kita bisa substitusikan masing-masing. Nah, di sini kita punya G inverse-nya ini 6X, berarti 6X. Nah, ini dianggap satu kesatuan, sedangkan F inverse-nya punya X plus 2, berarti tinggal plus 2 kan saja ini, plus 2. Ya sudah, kurungnya kita buka, sehingga kita dapatkan 6X ditambah 2. Oke, cukup 3 baris, selesai. Soal nomor 17 berikutnya. Jika F pada X sama dengan X tambah 11 dan G pada X sama dengan 7X, maka F bundaran G diinverskan pada X sama dengan. Nah, untuk yang seperti ini, bisa kita cari bundarannya dulu, biar lebih mudah. Ya sudah, kita cari bundarannya dulu saja. Berarti kita tuliskan dulu bundarannya. F bundaran G pada X-nya dulu. Berarti F pada G pada X. Ya. Sedangkan di sini G pada X-nya 7X, 7X. Kemudian nilai dari fungsi F-nya adalah X plus 3, X plus 11. Ya, sudah kita tuliskan saja plus 11 begini ya. Nah, sudah nih kita dapatkan fungsi komposisinya. 7X ditambah 11. Karena yang ingin dicarikan inverse-nya ya, berarti kita buat inverse-nya. Maka ini kita misalkan sebagai Y sama dengan 7X ditambah 11, ekuivalen dengan Y dikurangi 11 sama dengan 7X. Ingat langkah-langkah sebelumnya untuk menentukan inverse ya, biar lebih cepat. Selalu ingat langkah-langkahnya. Y dikurangi 11 sama dengan 7X, sehingga karena yang kita butuhkan hanya X saja, Y dikurangi 11 per 7 sama dengan X. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, X-nya sama dengan Y kurangi 11 per 7. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan nih nilai inverse-nya. Berarti F bundaran G pada X diinverskan. Nah, X dikurangi 11 per 7. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari fungsi inverse dari fungsi F bundaran G pada X. Alternatifnya bisa diinverskan dulu, bisa juga dikomposisikan dulu. Lihat bentuk soalnya yang mudah dibagaimanakan dulu. Oke, berikutnya. Nah, kali ini kita sudah mendapatkan fungsi inverse-nya lagi nih. Diberikan F inverse pada G, F inverse pada X sama dengan X tambah 1, dan G inverse pada X sama dengan 4X. Maka nilai G bundaran F diinverskan pada 2. Nah, kali ini ada tambahannya untuk mencari nilai pada 2. Oke, ini kita tahu ya, G bundaran F inverse ini kita cari nilainya dulu. Tapi untuk yang X, berarti G bundaran F inverse pada X itu sama aja dengan
F inverse pada X bundaran. Boleh kita tuliskan dulu G inverse pada X. Seperti ini ya. Nah, kita selesaikan dulu nih. Gunakan yang sudah ada. Berarti F inverse pada G inverse pada X. Sekarang kita substitusikan nilainya. G inverse-nya itu 4X, berarti 4X. Terus nilai dari F inverse pada X-nya adalah X plus 1. Ini ya. Berarti tinggal plus 1 saja. Sekarang fungsinya berubah menjadi 4X ditambah 1. 4X ditambah 1. Nah, karena yang kita butuhkan kan yang mau kita cari G bundaran F diinverskan, kemudian pada 2 ya. Ya berarti yang bagian X-nya kita ganti dengan 2 saja nih. Berarti 4 kalikan dengan 2, X-nya kita ganti dengan 2, kemudian kita tambahkan dengan 1, tambah 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya 4 kali 2, hasilnya 8 ditambah 1, 8 tambah 1, 9. Sudah. Berikutnya yang nomor 19. Diketahui F pada X sama dengan X ditambah 3, maka F bundaran F diinverskan pada X sama dengan. Nah, ini fungsinya ke diri sendiri ya, ke fungsi F-nya sendiri. Berarti F bundaran F, kita cari dulu F bundaran F pada X-nya dulu ya, sama dengan. Nah, berarti ini kita dapatkan F pada X-nya sendiri ya. F pada X. Nah, F pada X-nya sendiri adalah X plus 3, tutup kurung. Kita anggap ini sebagai satu fungsi kesatuan, sebagai X saja. Nah, ini kan X plus 3, ya sudah, plus 3. Kurungnya kita buka menjadi X plus 3 ditambah 3, 6. Berarti sekarang fungsi F bundaran G-nya itu X plus 6. Maka untuk menentukan inverse-nya kita misalkan sebagai Y sama dengan X ditambah 6. Kita dapatkan berikutnya Y dikurangi 6 sama dengan X. Sehingga X sama dengan Y kurangi 6. Nah, sudah kita dapatkan yang kita cari ini. F bundaran F, kemudian diinverskan pada X, hasilnya adalah, nah sekarang yang Y-nya kita ganti dengan X dikurangi 6. Ini nilainya, sama dengan X kurangi 6. Berikutnya contoh soal yang terakhir, yang nomor 20, diberikan F pada X sama dengan 4X kurangi 1, dan G pada X sama dengan X plus 3/7, maka G bundaran F diinverskan pada X sama dengan. Nah, ini bisa kita cari bundarannya dulu, bisa kita cari inversnya dulu. Tapi karena ini belum diinverskan, kita cari berdasarkan bundarannya dulu ya. G bundaran F pada X, kita dapatkan di sini G pada F pada X pada F pada X. Nah, F pada X-nya kita substitusikan. Ini 4X dikurangi 1 dianggap satu kesatuan. Kemudian fungsi dari G-nya sendiri kan X plus 3/7 plus 3 plus 3 per 7. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan, ini kurungnya bisa kita buka langsung. 4X negatif 1 ditambah 3, berarti plus 2/7. Sekarang tinggal kita inverskan. Kita misalkan sebagai Y sama dengan 4X ditambah 2. Kita tuliskan ulang yang di ruas kanannya. Sehingga didapatkan 7Y sama dengan 4X ditambah 2. Kita lanjutkan pengerjaannya. Sehingga kita dapatkan nilainya ekuivalen dengan 7Y dikurangi 2 sama dengan 4X. Sehingga 7Y-nya
kurangi 2 per 4 sama dengan X. Kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 7Y dikurangi 2 per 4. Nah, sekarang kita sudah nih dapatkan inverse-nya. Ya, maka G bundaran F yang kita inverskan tadi hasilnya 7X kurangi 2 per 4. Yang Y-nya tinggal kita ganti dengan X-nya saja. Oke, itulah pembahasan untuk 20 soalnya. Semoga mudah dimengerti.